Untuk mengetahui suasana terkini jelang pemberangkatan jemaah haji kloter 1 gelombang pertama dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera Yohan Bagja. Selamat malam, Abel. Abel, jam berapa kloter 1 gelombang pertama jemaah haji Indonesia termasuk dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ini akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta? Rencananya pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Titia dan juga saudara, atau Jumat dini hari nanti. Jadi jemaah haji Indonesia akan berangkat menuju ke Tanah Suci dengan tujuan Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan tadi mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sekitar pukul 9 malam atau 21 waktu Indonesia Barat, di mana ini langsung masuk menuju ke ruang tunggu dan mereka menunggu sampai nanti pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kloter 1 Nitya dan juga saudara, di mana kloter 1 ini sebenarnya kalau kita melihat dari keseluruhan atau dari seluruh Indonesia ini ada 18 kloter, di mana 18 kloter di gelombang 1 ini merupakan pembagian dari 9 embarkasi, dan JKG atau Jakarta Pondok Gede ini merupakan salah satu embarkasi yang memang menjadi kloter pertama, maksud saya kloter 1 yang menjadi kelompok penerbangan pertama menuju ke Madinah atau penerbangan perdana untuk rangkaian ibadah haji Indonesia. Jadi kalau di Jakarta sendiri atau JKG atau kloter 1 di embarkasi JKG Pondok Gede ini memang ada 3 kelompok penerbangan yang akan dilakukan pada dini hari nanti atau sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk dari 18, 3 diantaranya ini merupakan dari JKG Pondok Gede, dan yang lainnya nanti ada di embarkasi lainnya, ada seperti Solo, lalu juga ada Lombok, dan juga beberapa embarkasi lainnya. Dan untuk saat ini Nitya dan juga saudara, memang situasinya kami berada di luar, ada batasan untuk tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat bagaimana situasi dari jamaahnya sendiri di dalam. Tapi memang untuk yang tadi kami lihat bagaimana dari jamaah ini sendiri memang cukup antusias untuk bisa terbang pada Jumat dini hari nanti. Nah, kalau mengingat dari total jumlah jamaah yang terbang pada kloter 1 Nitya dan juga saudara, ini memang tadi disebutkan oleh Menak yakni Nasaruddin Umar, di mana mengatakan bahwa kloter 1 ini jumlahnya ada 7.514. Artinya 7.514 jamaah ini diterbangkan dari 9 embarkasi. Jadi 7.514 ini adalah jamaah dari seluruh Indonesia yang hari ini akan menuju ke Tanah Suci, tepatnya ke Madinah begitu, untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Dan memang kalau kita melihat lagi Siti dan juga saudara, dari 7.514 ini hanya kloter 1 saja. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada saat preskon di Asrama Haji Pondok Gede ini tadi mengatakan bahwa untuk Indonesia saat ini atau tahun ini begitu, untuk jamaah sebanyak 221.000 jamaah kuotanya, dan rinciannya adalah 201.063 ini untuk jamaah reguler, lalu juga ada 1.572 ini untuk petugas haji daerah, ada 685 pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan juga umroh atau KBIHU, serta 17.680 untuk jemaah haji khusus. Jadi memang untuk 7.514 ini Nitya dan juga saudara tidak hanya di Jakarta saja, melainkan dari seluruh Indonesia. Dan di Jakarta atau melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk Jumat dini hari nanti ada 3 kelompok penerbangan yang dilakukan pada hari ini. Jadi memang untuk saat ini Nitya dan juga saudara, semua jamaah haji yang akan terbang pada Jumat dini hari nanti ini sudah
berada di dalam nanti akan melakukan penerbangan pukul 00.45 waktu Indonesia Barat menuju ke Madinah. Dan nanti di Madinah mereka akan melakukan arba'in atau sholat 40 waktu, di mana ini biasanya memang dilakukan sebelum mereka melakukan ibadah haji atau pada puncak haji di Mekah. Jadi mereka akan melakukan ibadah selama 40 waktu terlebih dahulu di Madinah, lalu mereka nanti akan mengambil mikot, lalu mereka akan menuju ke Mekah, umroh terlebih dahulu, baru nanti pada puncak ibadah haji mereka akan melakukan puncak ibadah haji atau ritual dari haji itu sendiri. Dan itulah titik di mana penantian mereka selama bertahun-tahun ini dinantikan. Jadi memang kalau kita melihat Nitya dan juga saudara, penantian untuk melakukan ibadah haji di Indonesia ini memang terbilang cukup lama. Menunggu ini tidak hanya setahun 2 tahun, melainkan bisa 10 hingga 20 tahun. Bahkan tadi saya sempat bertanya ada yang sampai 30 tahun. Artinya memang ini adalah hal-hal yang paling didamba-dambakan oleh jamaah haji Indonesia yang pada hari ini bisa terbang ke Tanah Suci. Dan tadi juga saya sempat bertanya dengan jamaah haji yang memang masih terbilang sangat muda begitu ya. Karena kalau kita melihat Nitya dan juga saudara, untuk tahun ini untuk jamaah haji paling muda ini berada di umur 18 tahun dan yang paling tua ini ada di umur 86 tahun. Jadi memang untuk tahun ini juga ada aturan yang cukup berbeda Nitya dan juga saudara. Ada kategori pembatasan umur dari Arab Saudinya sendiri. Jadi kalau sudah umur 90 tahun ke atas, ini artinya tidak boleh melakukan ibadah haji untuk tahun ini begitu. Jadi untuk tahun ini aturan untuk umur ini dijaga cukup ketat dari peraturan Arab Saudi itu sendiri. Mengapa demikian? Kalau tadi yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan sempat mengatakan bahwa memang untuk saat ini Arab Saudi sangat membatasi dan juga memperketat peraturan kesehatan. Jadi untuk lansia yang berumur lebih dari 90 tahun ini screeningnya luar biasa, begitu ketat begitu ya, sehingga untuk Indonesia sendiri atau negara Indonesia khususnya ini untuk lansia yang berusia lebih dari 90 tahun untuk tahun ini tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Tapi kita akan melihat apakah ini memang saklek dilakukan setiap tahunnya atau memang tahun ini saja. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dari tahun ke tahun untuk jumlah dari jamaah lansia ini memang cukup banyak. Termasuk dari 2 tahun yang lalu hingga saat ini masih sama temanya, yakni adalah Haji Ramah Lansia, di mana jumlah lansia yang cukup banyak. Bahkan untuk hari ini saja, Nitya dan juga saudara, untuk di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini ada 64 lansia yang terbang pada hari ini. Jadi kita akan lihat apakah besok juga akan lebih banyak atau seperti apa. Karena memang jumlah lansia yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji ini memang juga banyak begitu. Jadi tidak hanya hari ini saja. Kalau hari ini terbilang 64 lansia yang terbang ke Tanah Suci, kita akan nantikan besok berapa. Dan mengingat ini adalah haji ramah lansia, jadi dipastikan tadi oleh Kementerian Agama dan juga tadi juga dari Menteri Kesehatan juga sempat mengatakan bahwa untuk penjagaan ataupun juga penugasan dari petugas haji ini memang fokus sekali untuk lansia. Begitu juga dengan adanya petugas pendamping untuk lansia. Ini juga ada sekitar 350 petugas haji pendamping lansia yang memang khusus nanti untuk mendampingi para lansia yang pada saat ibadah haji berlangsung, yakni baik di Madinah ataupun juga di Mekah, nanti akan terus didampingi oleh petugas haji dari Indonesia. Kembali ke Anda, Nitya. Bicara mengenai kekhususan untuk haji ramah lansia dan juga mengingat bahwa tahun ini pelaksanaan haji di Arab Saudi memang masih bertepatan dengan musim panas begitu ya, Abel. Apa saja yang menjadi imbauan baik dari Menteri Agama dan juga Menteri Kesehatan terkait hal-hal yang memang harus diwaspadai oleh jemaah yang akan berangkat Jumat ini hari? Ya, tadi sempat ada pesan-pesan khusus begitu dari Menteri Agama ataupun juga dari Menteri Kesehatan begitu ya, mengingat yang tadi sempat Anda katakan bahwa untuk tahun ini temanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni adalah Haji Ramah Lansia, di mana lansia-lansia ini
tidak boleh mementingkan sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Tentu saja ini harus dihimbau terus bagi para lansia karena memang suasana hati yang senang kadang-kadang membuat kita lupa begitu bagaimana seharusnya kita bertindak. Nah, tadi sempat dikatakan oleh Menteri Agama bahwa kita harus terus dari jamaah haji harus terus melihat kondisi dari badan itu sendiri, apakah masih kuat atau tidak, jangan terlalu dipaksakan. Ketika memang untuk arba'in 40 waktu dianggap ini cukup berat atau badan sudah tidak mulai fit begitu, ini maka bisa disisihkan terlebih dahulu untuk bisa menjaga energi agar pada saat puncak ibadah haji berlangsung ini tidak merusak ibadah haji itu sendiri. Jadi memang untuk Menak tadi menegaskan bahwa untuk khususnya jamaah lansia ini bisa energinya disimpan dengan baik begitu ya, mengingat di Arab Saudi ini masih musim panas terakhir begitu, dan mungkin di sana akan sekitar 40 derajat cuacanya begitu. Jadi inilah yang juga harus diperhatikan oleh pendamping lansia ataupun lansia itu sendiri, atau bahkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk lansia ataupun juga untuk satu kloter ini biasanya akan ada jamaah yang mendampingi jamaah lainnya begitu. Nah, ini juga kadang-kadang para jamaah ini mengingatkan kepada jamaah lansia untuk tidak terlalu aktif begitu ya, mengingat kondisi dan juga cuaca ini bisa menyebabkan badan drop begitu, sehingga mereka diminta atau bisa menjaga lansia ataupun juga jamaah yang lainnya. Tadi juga sempat saya melihat untuk tim kesehatan yang tadi juga sudah memeriksa dokumen dari para jamaah haji yang hari ini berangkat, ini juga tadi sudah dibekali beberapa tools atau beberapa kits, dari ada hand sanitizer, ada masker, ada obat-obatan ringan, lalu juga ada oralit. Nah, mengapa ini penting nih dan juga saudara? Tentu seperti yang dikatakan tadi, untuk menjaga kesehatan ini juga perlu karena di sana masih musim panas, lalu yang paling mungkin terjadi adalah dehidrasi bagi para jamaah haji, termasuk lansia ini sangat rentan dehidrasi, sehingga tools atau alat-alat yang tadi dibekali oleh Kementerian Kesehatan khususnya ini juga menjadi sangat penting bagi para jamaah haji. Nah, kalau bicara soal oralit tadi, salah satu yang paling menarik adalah kenapa oralit, Nitya dan juga saudara, ternyata oralit ini bisa meminimalisir dehidrasi yang bisa saja terjadi bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Karena ternyata kandungan dari oralit ini bisa meminimalisir dehidrasi pada tubuh-tubuh jamaah yang kepanasan. Jadi memang kadang jamaah ini tidak merasa kepanasan, tetapi ternyata tubuhnya sudah tidak kuat. Terus ada juga tadi dari tips dari beberapa dokter juga, tadi saya sempat bertanya begitu, ternyata ada tips-tips yang cukup menarik bagi para jamaah yang malas untuk sedikit-sedikit ke toilet begitu, Nitya. Tadi juga sempat disebutkan bahwa bisa minum air putih setiap 10 menit sekali, 1 teguk begitu, sehingga tidak selalu ke toilet. Nah, ini juga sebenarnya tips-tips yang sangat ringan tetapi sangat penting dan juga sangat berguna bagi para jamaah haji Indonesia pada saat wukuf ataupun juga pada saat di Arab Saudi, baik di Madinah ataupun juga di Mekah, karena ini bisa menjadi bekal selama mereka di sana begitu, Nitya dan juga saudara. Dan ini juga bisa menjadi catatan tidak hanya bagi para jamaah saja, tapi juga para petugas haji yang bisa juga untuk mengedukasi para jamaah haji Indonesia yang nantinya akan di sana. Jadi Nitya dan juga saudara, saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 2, semua dari jamaah haji Indonesia sudah masuk, sudah sedang menunggu. Mereka akan terbang ke tujuan Madinah dan nanti mereka di sana akan melakukan arba'in, akan mengambil mikot dan akan melakukan umroh, lalu akan melakukan haji. Begitu yang bisa saya sampaikan sekiranya. Balik ke Anda, Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani menjelang keberangkatan dari jemaah haji Indonesia kloter pertama, kami kloter 1 gelombang pertama. Terima kasih Abel.